Di kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat lagi jamaah pertama jamaah haji di tahun ini, tahun 1444 Hijriah akan berangkat kloter pertama lah. Itu menunjukkan bahwasanya haji kita ini bisa terus berlangsung. Artinya ada pengaturan yang luar biasa dari pemerintah. Dan juga ini tanda mengenai pentingnya ibadah haji. Jadi pengelolaan haji ini luar biasa. Nah, Haji itu adalah salah satu rukun Islam yang memiliki lika-liku panjang untuk melaksanakannya. Tidak bisa instan langsung, tidak bisa. Nah, sehingga hanya orang-orang yang mampu secara fisik, materi, kondisi lingkungan, kondisi negara itu dan yang lainnya nah itu saja yang bisa menunaikan. Artinya syarat untuk melaksanakan haji ini banyak dan berat, makanya tidak bisa instan. Walaupun misalnya memiliki banyak materi, uang sudah banyak tapi fisik terkendala, ya tidak bisa juga. Fisiknya sehat tapi uangnya tidak ada, ya tidak bisa juga berangkat. Makanya haji ini persyaratannya itu banyak dan berat lah. Nah, maka tidak salah apabila haji disebut sebagai puncak ibadah wajib seorang muslim. Karena kan di rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji yang terakhir. Nah, haji itu puncak dari ibadah seorang muslim. Ketika haji itu menjadi puncak ibadah seorang muslim, maka syahadatnya itu jelas sudah beres, sholatnya itu sudah beres, puasanya beres, zakatnya beres. Nah, sehingga menunaikan ibadah haji. Nah, haji ini kalau kita perhatikan itu bukan hanya sekedar berangkat ke Haramain atau ke Mekah Madinah. Ya, ibadah haji itu Mekah lah dan sekitarnya. Nah, Madinah itu plusnya. Tetapi juga haji ini adalah kesempatan di mana orang Islam seluruh dunia berkumpul. Jadi kalau ada pertemuan umat Islam seluruh dunia, yaitu ibadah haji di suatu tempat untuk tujuan yang sama, yaitu wukuf di Arafah. Karena puncak dari ibadah haji itu kan adalah wukuf di Arafah. Nah, momen inilah jamaah haji seluruh dunia berkumpul, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rumuskan, puncak dari rukun Islam itu haji, dan puncak dari haji adalah wukuf di Arafah. Karena di sana terkumpul semua. Nah, selain haji itu bagian dari ibadah, perjalanan haji ini juga ada peristiwa-peristiwa penting yang menemaninya. Nah, dalam lintasan sejarah itu ada beberapa peristiwa penting saat musim haji ini saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan beberapa orang dari suku Khazraj dari kota Yathrib. Lalu Nabi menjelaskan tentang Islam, mengajak untuk masuk Islam, lalu mereka masuk Islam. Nah, beberapa orang inilah yang bertemu dengan Rasulullah SAW, cikal bakal berubahnya arah dakwah Nabi. Nah, dan ini juga cikal bakal hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Yathrib yang kemudian itu jadi kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi saat yang peristiwa haji tersebut, Nabi mengajak beberapa orang dari suku Khazraj untuk masuk Islam. Nah, mereka kan pulang tuh setelah musim haji, pulang ke Yathrib saat itu. Ya, mereka membawa saudara, sanak famili, tetangga yang mereka ketahui untuk masuk Islam. Sehingga di musim haji berikutnya, atau ini dalam bahasa lain perjanjian Aqabah 1,
eh, beliau beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan sesuatu yang tidak terduga, yaitu datangnya orang-orang yang lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Nah, di masa Rasulullah hidup juga, masih dari masa Rasulullah hidup, ada peristiwa yang itu jadi penutup, khat ikhtitam daripada dakwah Rasulullah SAW. Kapan itu? Yaitu saat Haji Wada. Haji Wada ini terjadi tahun 10 Hijriah. Nah, Haji Wada ini adalah haji pertama Rasulullah SAW masuk dalam syariat itu, sekaligus penutup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji. Jadi Nabi haji itu cuma sekali. Nah, di saat haji inilah disebutkan bahwasanya syariat Islam itu sudah sempurna. Nah, lalu beberapa bulan kemudian, tepatnya Rabiul Awal, jadi kan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, ini Nabi Muhammad menghembuskan nafas beliau yang terakhir, dan itu juga beliau meninggal itu ya berarti syarat sudah selesai. Beliau sudah penyampai pesan ilahi itu sudah selesai. Nah, ini waktu di musim haji wada tadi itulah beliau menyampaikannya. Dan penutup daripada peristiwa penting haji ini adalah bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu mengorbankan Nabi Ismail, namun pengorbanan itu Allah gantikan dengan domba yang dibawakan malaikat Jibril, dan bizibhin azim, itu sembelihan yang besar. Ini wa kadzalika najzil muhsinin, dan beliau mendapatkan, Nabi Ibrahim itu mendapatkan ganjaran atas kepatuhan beliau terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari haji dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di musim haji. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.